Halo Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sumartianto di seri mengenal kurikulum merdeka. Nah, pada bagian satu ini kita nanti akan belajar mencoba menjawab mengapa kurikulum merdeka, apa itu kurikulum merdeka, siapa yang harus melaksanakan kurikulum merdeka, lalu kapan mulai dilaksanakan, kemudian bagaimana kurikulum merdeka mulai dilaksanakan. Mari kita simak penjelasannya. Bapak Ibu, mengapa kurikulum berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka? Yang pertama, memang kebijakan pemerintah sudah berubah. Kebijakan pertama adalah terkait dengan standar kompetensi lulusan yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Nah, pada standar ini dijelaskan kualitas lulusan seperti apakah saat siswa anak-anak lulus dari jenjang usia dini, jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah. Jadi seperti apa lulusan nanti telah diatur dalam standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua, kebijakan kedua terkait dengan standar isi yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Nah, standar ini menjelaskan tentang materi atau konten keilmuan yang harus dikuasai oleh siswa agar siswa mencapai kualitas lulusan sesuai dengan jenjangnya. Kemudian di level bawahnya, pemerintah juga telah menerbitkan keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman bagaimana menerapkan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, kata ini dipilih karena sebelumnya telah terjadi pandemi yang cukup membuat pembelajaran berubah dari tatap muka menjadi jarak jauh. Para guru dan para siswa tidak lagi bertatap muka, mereka belajar dari jauh dengan media yang ada. Kemudian setelah pandemi usai, para siswa harus belajar di sekolah lagi, bertatap muka lagi dengan para guru. Nah, kondisi ini tentu perlu penyesuaian, yang dari kebiasaannya belajar di rumah lebih santai, kemudian harus bertemu lagi dengan teman-temannya, dengan guru di sekolah seperti sebelum-sebelumnya. Karena itu namanya kurikulumnya adalah dalam rangka pemulihan belajar. Nah, di sini ada 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen serta beban kerja guru. Nah, 3 opsi nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian di bawahnya lagi ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BESKAP nomor 008 tahun 2022 yang mengatur tentang capaian pembelajaran pada usia anak dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Tentu ini terkait dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Nah, ini memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Lalu yang kemudian adalah keputusan Kepala BESKAP nomor 009 yang mengatur tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang menjadi sangat berbeda pada kurikulum merdeka adalah munculnya istilah profil pelajar Pancasila. Ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan besar, sebetulnya profil seperti apakah pelajar yang harus dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Maka pemerintah menjawabnya profilnya adalah profil pelajar Pancasila.
Di sini memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nanti kita akan bahas tersendiri. Nah, yang kedua, mengapa kurikulum harus berubah? Mengapa pemerintah mengubah kebijakan terkait kurikulum? Karena memang yang kedua adalah, mari kita lihat gambar ini Bapak Ibu. Ada seorang yang ingin menonton film Star Wars, Superman, Jurassic Park. Nah, mereka atau dia mencari informasinya melalui koran atau media cetak. Nah, sekarang sudah sangat berbeda. Informasi itu cukup diperoleh dengan HP, di mana HP itu bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak dan lebih cepat. Jadi yang dulu menggunakan koran untuk mendapat informasi, sekarang pakai HP. Mari kita lihat gambar kedua ini, bagaimana anak-anak dulu bermain petak umpet, berlari-lari di lapangan. Nah, sekarang anak-anak sudah bermain asik sendiri. Walaupun berduaan, mereka seperti tidak ada komunikasi, tidak kenal, asik dengan permainannya sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana siswa dulu belajar dan bagaimana sekarang belajar. Tentu sudah sangat berbeda. Nah, dengan perubahan-perubahan zaman seperti ini, ketika kurikulum tidak diubah, tentu kita tidak akan membekali anak-anak, tidak menyiapkan anak-anak untuk menyambut menghadapi perubahan yang makin lama makin tidak jelas ini. Kalau sekali lagi, mengapa kurikulum berubah? Karena memang zaman berubah, kebutuhan anak-anak juga sudah berubah. Lalu apa yang berubah dari kurikulum sebelumnya? Nah, Bapak Ibu, ini rangkuman saya. Dari kurikulum 2013 ada istilah dokumen 1, lalu di bawahnya ada KI, atau di dalam ini memuat KIKD, kemudian ada istilah RPP, lalu ada KKM. Nah, istilah-istilah ini akan sedikit berubah atau berubah menyesuaikan dengan kekhasan kurikulum Merdeka. Yang dokumen 1 nanti kita akan menyebut menjadi KOSP atau kurikulum satuan pendidikan. Yang KIKD nanti istilahnya menjadi capaian pembelajaran, di mana di dalam KIKD itu dulu kita juga ada silabus. Nah, nanti di kurikulum Merdeka ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian RPP sekarang berubah menjadi modul ajar, walaupun istilah RPP juga masih bisa digunakan. Kemudian KKM, nah saat ini menjadi KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian juga ada istilah lain, diferensiasi, assessment, ini profil pelajar Pancasila. Jadi istilah-istilah ini nanti akan terus kita temui dalam memahami kurikulum Merdeka. Nah, rujukan-rujukan yang bisa dipakai untuk memahami istilah tersebut adalah ya tentu standar kompetensi lulusan tadi, standar isi, standar proses, kemudian standar penilaian, lalu juga ada standar-standar lainnya. Nah, yang standar kelulusan dimuat di Permendikbud nomor 5, standar isi di nomor 7, standar proses itu di nomor 16, kemudian standar penilaian di nomor 21. Kemudian di aturan yang lain juga ada keputusan Mendikbudristek, kemudian ada juga keputusan Beskap yang tadi sudah kita lihat. Kemudian Bapak Ibu, siapa yang harus melaksanakan kurikulum Merdeka? Nah, sejak pandemi, sebelum pandemi ada kurikulum 13, selama pandemi ada kurikulum darurat. Karena itu begitu kita ketemu lagi tatap muka dengan kurikulum Merdeka, maka sekolah masih diberi pilihan. Jadi boleh memilih. Yang satu adalah tetap melaksanakan 2013 secara penuh, atau memilih yang kedua melaksanakan kurikulum darurat
yaitu kurikulum 13 yang telah dilaksanakan selama pandemi. Kemudian pilihan ketiga, boleh memilih kurikulum yang baru, yakni kurikulum Merdeka. Nah, ketika memilih kurikulum Merdeka, maka masih ada 3 opsi pilihan, yakni pilihan 1 itu mandiri belajar, ini yang jalur mandiri ya. Yang kedua adalah mandiri berubah, kemudian yang ketiga adalah mandiri berbagi. Nanti ada 2 jalur program sekolah penggerak dan jalur implementasi kurikulum mandiri. Nah, yang mandiri ada 3 pilihan. Yang milih 1 itu berarti menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka, tetapi tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi tetap dengan dokumen K13-nya. Pilihan kedua, mandiri berubah, itu berarti menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pada satuan pendidikan PAUD, kemudian sekolah dasar kelas 1, kelas 4, kemudian sekolah menengah pertama kelas 7, kemudian sekolah menengah atas kelas 10. Jadi berjenjang, bertahap. Atau milih yang pilihan ketiga adalah yang mandiri berbagi. Nah, di sini sekolah menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan. Jadi intinya yang mandiri belajar ini tetap menggunakan dokumen K13 dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang baik yang ada di kurikulum Merdeka. Sedangkan pilihan kedua ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi perangkat ajarnya masih mengambil yang disediakan oleh pemerintah. Sementara yang ketiga ini sudah membuat atau mengembangkan perangkat sendiri. Nah, bagaimana kita memulai implementasi kurikulum Merdeka yang jalur mandiri? Pertama, harus dibentuk tim kurikulum Merdeka. Setelah membentuk tim, kemudian menyusun kosnya. Di tim nanti menyusun kurikulumnya. Setelah kurikulum jadi, kemudian sekolah melaksanakan sosialisasi, kemudian baru melaksanakan pembelajarannya dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Tim yang dibentuk biasanya yang memanfaatkan tim pengembang kurikulum. Kemudian dokumen 1 itu nanti berupa KOS. Kemudian saat sosialisasi sekolah bisa melaksanakan melalui webinar-webinar yang ada, atau mungkin pakai IHT atau workshop, atau mungkin diskusi. Nah, yang terakhir ini yang juga harus dilaksanakan adalah dengan mengakses platform Merdeka Mengajar, lalu kemudian melaksanakan secara mandiri. Bapak Ibu, kerangka kurikulum Merdeka itu seperti berikut ini. Jadi dokumen tertinggi tentu masih tujuan pendidikan nasional. Dulu di bawah tujuan pendidikan nasional itu ada standar kompetensi lulusan. Nah, sekarang diantaranya ada istilah profil pelajar Pancasila yang dengan 6 dimensi. Kemudian di bawah SKL itu ada isi, proses, penilaian, dan sebagainya. Jadi semua standar ini dalam rangka untuk mencapai kualitas lulusan yang sudah diatur di SKL. Nah, kerangka kurikulum sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan tadi ini. Dari tujuan ini tadi kemudian pemerintah menyiapkan dokumen awal atau komponen kurikulum awal, yakni struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran setelah asesmen. Ini disiapkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga menyiapkan bahan lain, ini perangkat ajar, baik buku teks, buku ajar, modul ajar, mata pelajaran, dan proyek
profil pelajar Pancasila serta contoh KWSP-nya. Karena itu tadi dikatakan di pilihan 2 itu kan sudah memilih Bumer, tapi dengan menggunakan dokumen dari pemerintah. Jadi tinggal mengambil kemudian menyesuaikan dengan kondisi di sekolah. Lalu kemudian sekolah menyusun kosnya. Kos itu sifatnya fleksibel dan dinamis. Fleksibel artinya formatnya bisa terserah sekolah, diserahkan sekolah bagaimana yang paling nyaman di sekolah. Kemudian dinamis itu artinya berubah setiap saat menyesuaikan dengan konteks dan kebijakan lokal. Karena dinamis tentu visi dan misinya harus direview, dikaji secara berkala apakah masih sesuai dengan konteks dan kebijakan lokal. Ini di level sekolah. Nah, di level guru akan menyusun yang namanya perangkat ajar. Sekali lagi, untuk pilihan 2 bisa mengambil saja dari contoh ini, yang untuk pilihan 3 sudah menyusun sendiri. Jadi sekilas tentang apa itu guru merdeka adalah demikian tadi. Tentu kita nanti akan mendalami bagian demi bagian. Jadi paling tidak sekarang sudah mendapatkan overview-nya. Selamat belajar dan terus belajar sampai ketemu di sesi berikutnya.